tahu, Pak besok ada yang mau lihat, lebih happy. Betul nggak? Pemilik kasih tahu lagi, kok iya ilmu nawar. Ya. Nah misalnya ini panjang 10, ini panjang 20, yang ininya 6 meter ya, yang ini anggaplah 5 meter. Nah ini 5 berarti kan 15 nih, 15 ini berarti 4, anggap 6 iya 6, sorry 9, 11 ya, juga sama 10, ini 3, ini 7 taman. Ini karpotnya pakai apa? Kanopi. Nah ini teras, terasnya ukuran 4 kali 2, ini sama juga, ini sampai sini 4 kali 2, berarti 7 kurang 4, ini 3 meter di sini ya. Oke, nah bangunannya ini kan, ya, benar ya, bangunannya ini, ya. Nah, cara hitung luas bangunannya gimana? Panjang kali lebar dibagi kali ini. Panjang kali lebar terus Dikurangin sama yang kolam segala macam, terus taman. betul. Itu sebenarnya cara simpel begitu. Jadi gini, kalau misalnya karpot teras ya, teras itu dalam arti begini, karpot teras yang mana atasnya ada tutup kanopi, itu biasanya kita hitung setengah. Kita hitung setengah tuh gimana? Ini misalnya 6 kali, ini kan 4, anggap 3 ya, 6 kali 3, 6 kali 3 berapa? 18 bagi 2, 9 ya, 9. Nah terus ini 8 teras ya, teras itu 2 kali 4, 8 kan, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah tinggal dihitung nih, ini tadi itu berapa nih? Ini 5 kali 7 kan, benar ini 7 kan? Iya. 5 kali 7 35 dikurangi 8 sama dengan 20 27 meter persegi. Ini apa ini? Taman kan? Taman depan ya. Nah sekarang hitung taman belakang. Taman belakang berapa nih? 7 kali 4 28 dikurangi teras belakang 8, jadi 20 meter persegi. Nah sekarang kita ngitung tamannya berapa tadi? Tamannya 27. Teras belakang belum. Teras belakangnya belum. Teras belakang ini 8. Dibagi 2. Iya. Teras belakang, luas teras belakang bagi 2, 8 bagi 2 sama dengan 4 meter persegi. Ya. Nah, sebetulnya ini kan tadi tinggal ngitungnya, ini kan tanah kali berapa? 200 ya? Iya. 200 dikurangi taman depan tadi berapa? 27 dikurangi 20 ditambah berapa tadi ini? Ini kurang dulu ya. 200 kurangi 47 berapa? 153. Betul kan? Iya. Ditambah kanopi berapa tadi? Kanopi 9 ditambah 4 tambah belakang 4. Berarti ditambah 13 sama 17. Jadi 153 tambah 17 berapa? 10. Tuh ya. Nah, sekarang kalau orang suka bilang, saya tamannya kan keluar biaya.
dindingnya dikasih batu alam, tanamannya juga bagus gitu ya. Taman itu berapa? Taman itu teorinya dihitung seperempat kalau secara arsitek ya. Kita ngeborong nih bangunan, taman diborongin juga sama si arsitek, itu dihitung seperempat terbuka atasnya, cuman dia yang di apa kan si tanaman sama dinding ya. Jadi kalau misalnya ini tadi taman belakang 28 kali seperempat 7 meter dihitungnya gitu. Kalau model carport kanopi itu dihitungnya setengah ya. Nah sekarang kalau ngitung lantai 2 ada void gimana? Kan lantai 2 ini suka ada void kan? Kosong. Berarti itu Dikurangin, betul. Voidnya dikurangin, jadi misalnya bentuknya begini tetap sama. Terus di sini masih ada begini kan? Nah, voidnya di sini nih, ya. Ini kan sebelumnya atas bawah sama kan? Berarti udah ketahuan nih. Tinggal atas bawah dikurangi ini, dikurangi teras nih. Misalnya 153 kan dihitung voidnya aja berapa? Misalnya 3 kali 7. Berarti 153 dikurangi 21, berarti sama dengan 132 meter. Nah ini dijumlahin, berarti total bangunannya kan 170 plus 132, 200. Sorry 302 ya. Itu kurang lebih cara simple begitu. Terus kalau bisa ngukur ini gimana? Biasanya pada saat listing dari awal, kalau ada meteran laser kita tembak dari sini ke sini, ya. Kalau enggak, bisa kita ngitung modul teknik dari sini ke sini. Kan kelihatan misalnya ini kan 50, kan kita harus bisa ngebedain ini 50. Yang lebih gede lagi kan 60. Yang 330 kan ada yang kecil kan. Nah, itu harus bisa diukur seperti itu. Kalau pengen ukur yang rada-rada kuno sedikit, langkah kaki. Langkah kaki itu kalau saya langkah kaki selebar-lebarnya semeter. Kurang lebih lah, memang nggak akurat kalau pakai meteran, cuman minimal ini kalau bisa hitung bisa 9,5 ya, deket-deket 10 lah gitu kan langkah kaki. Tapi kalau bisa ya pakai laser itu ditembak dari depan ya. Pak, kalau kolam ikan itu berapa? Kalau ada di kolam ikan? Itu masuknya ke taman. Oh, itu masuk. Seperempat taman. Soalnya kebetulan saya ada masalah di sini Pak. Saya tuh lagi di KPR di Bar. Bang sih taman nggak masuk. Nah, itu sedangkan ininya Pak, apa ownernya kan dia istilahnya tuh dia insinyur yang ngebangun sendiri. Nah, dia ngitungnya tuh berdasarkan gambar kerja dia. Nah, gambar kerja dia itu hitungannya itu 295. Nah, bang keluar tuh 195 kan bedanya 100. Makanya sampai saat ini nggak pro. Jadi ganti bank lagi gitu. Nah itu yang harus dicari tahu selisihnya di mana. 295 dengan 195 beda 100 gede loh itu. Iya makanya. Di mana? Si bayarnya kan komplain karena bedanya 100. Respon bukan dari rumah itu, cuma yang udah sold ditanya. Jadi saya follow up lagi, saya korek dia mau cari yang di mana gitu kan. Akhirnya kita showing beberapa rumah. Ternyata dia tuh nggak menghubungin saya doang, ternyata Jennifer juga dihubungin sama buyer itu. Daripada ya, jadi kita pikir kita sekantor daripada rebutan. Jadi saya sama si Jennifer, jadi ambil keputusan buat collab gitu. Jadi kita sama-sama garap. Akhirnya kita keliling udah sampai berapa rumah sih? Itu banyak banget kok. Itu kita udah pokoknya semua yang ada listing di kantor kita kasih semua ke dia, kita antar setiap Sabtu gitu ya kita antar. Terus semua dikatakan kalau kita satu kantor pakai dia benar-benar sejuta agent gitu kok, bayar sejuta agent. Terus akhirnya dia bilang sebenarnya dia udah suka sama rumah yang udah showing sama agent lain. Nah, itu respon bayarnya dapat dari mana? 123. 123. Oke. Terus Akhirnya dia bilang sama saya sebenarnya udah suka sama rumah ini, tapi saya showing bukan sama kamu. Terus dia bilang, saya boleh nggak? Maksudnya pengen rumah ini tapi pegang sama kamu. Ya, saya maksudnya kan nggak mau merebut ya. Saya bilang, ya itu sama agen lain gitu. Iya, sama kantor lain.
bukan mewah itu kan? Discovery. Oh Discovery. Terus dia bilang, Kenapa nggak mau sama Discovery? Alasannya apa? terus dia bilang enggak, dia bilang boleh nggak saya sama kamu, ya terserah, itu kan pilihan bapak, misalnya bapak nyaman sama siapa. Katanya mah kok, katanya Dia bilang sama dia nggak nge-follow up. Iya katanya kamu paling rajin katanya. Apa maksudnya dia ngerasa yang dia butuh ya kamu kasih gitu maksudnya. Nah yang ini yang satu ini nggak ada follow up apa-apa, udah saya udah nego, tapi dia nggak ada report lah Iya saja. iya. Saya bilang ya udah bapak nego di berapa? Dari 10 sebenarnya jauh sih, negonya di 7 awalnya. Oh, jauh banget ya. Sampai akhirnya si owner juga kan mempertahankan harga gitu, maksudnya turunnya dikit, akhirnya dia udahlah kayaknya ini mah nggak mungkin kejauhan, dia cari lagi tempat yang lain. Terus akhirnya dibujuk-bujuk lagi, saya bilang mbak ya udah pak kalau misalnya memang suka yang ini balik lagi aja ke ini, nanti saya bantu gitu, maksudnya mau sampai nego di berapa kita ketemuin titik temunya. Terus dia sampai naik ke 8,5 itu maksudnya saya bilang sih maksudnya pak mau berani nggak kalau nego di 8,5, soalnya kalau 47 kan kayaknya terlalu kecil, di angka 10 gitu kan. Terus akhirnya owner mau turunin di 9,5 itu selisih 1M ya. Terus saya bujuk sih maksudnya, dia sempat kecewa juga kenapa sih turunnya cuma sedikit gitu kan, dari 10 9,5 saya dari 7 ke 8,5 kan lumayan tinggi gitu. Saya potong dulu. Kamu bikin taksasi rumah itu harganya berapa? Appraisalnya berapa? Hasilnya Listingan Depta. Kita berapa? Harga taksasi rumahnya berapa? Estimasinya. Iya. Waktu awal listing sebenarnya berapa? Jujur waktu itu kan saya baru masuk dan kok jadi masih polos aja. Ya. Sini men, sini. Coba ke depan. Maju. Oh, ada fasilitas. Iya. Waktu itu saya juga baru masuk sih kok. Jadi waktu saya dapat listingan itu, jujur aja sih terimain aja sih. Oh, pemilik kayaknya sekian, bayarnya saya tampung, saya ikani, kayak gitu semua ini. Maksudnya saya belum melakukan apa yang Terus waktu nego-nego kan di sana kan pasti ada gambaran ngitung nih. Berapa harga wajarnya? mungkin dari rumah sejenis yang dia Iya. Iya, anggaplah Harganya perbandingan mirip-mirip aja. selama Apa? kali. Waktu saya minta 8,5 saya kira segitulah kira-kira gitu. Saya bilang ya di 8,5. Apa sana? Itu pemilik pasti nggak mau kan? Nggak mau. Karena menurut owner mah kan semua rumahnya paling bagus sebenarnya. Iya pasti. Terus turun 9,5, sisi 1M. 1M. Akhirnya jadi juga udah mulai kecewa, udah mulai mau mengalihkan ke properti lain. Terus saya bilang ya kalau memang udah suka kenapa nggak coba naikin lagi gitu. Nanti saya bantu lagi. Saya sampai sempat minta dipertemukan gitu kan owner sama buyer. Ini 8,5 sebenarnya udah masuk harga pasar ya. Nah, terus diketemuin akhirnya. Diketemuin juga alot ya. masih alot. Turunnya malah nggak turun ya. Turunnya cuma 9,25. Ya bayarnya Dan bilnya masih belum mau naik, masih belum naik karena mungkin 8,5. 8,5 karena mungkin saya udah sampai datang tapi respon dari ownernya kenapa turun cuma sedikit gitu kan. Ya akhirnya ya itu sampai akhirnya saya coba, Pak mau nggak naikin lagi kan kok kayak saya kalau lihat kan dia kan nggak mau di atas sendiri. Dia sempat ngomong gini sih ownernya teh, saya modal jujur aja 8,8 katanya. Semua dari beli sampai renov sampai isian saya keluar modal 8,8. Dia butuhnya buat dijual tuh untuk apa? nanti aset. Kalau di awal dia ngomong kan memang karena owner punya rumahan juga, jadi dia pengen kayak beli tanah Buat bisnis, Buat bisnis. buat modal usaha ya. ya. Jadi ada tambahan buat modal bisnis anaknya. Ya. Itu sebetulnya kan kebutuhannya dia. Ya. Iya, kalau nggak butuh ngapain dijual? Nah, terus si pembelinya mau udah cocok di sini. Udah cocok. Akhirnya bisa naik gimana ceritanya? Saya bilang kan kemarin kan udah ada kode lah dari owner kalau misalnya dia mulai 8,8 saya bilang berani nggak nawarin atas itu. Terus akhirnya dia tuh dengan angka yang ya udah saya ini final saya tawar di 8,88888 8,88888 ceritanya kayak 8,9 ya. Si pembelinya. Terus dia sampai ngasih apa kayak apa ya, kalau misalnya ini nggak dikasih saya sebenarnya udah punya perbandingan lain rumah di Budi Asih. Terus udah gitu Owner
kasih penawaran juga, udah saya turun lagi jadi 9,1 dapat piano. Jadi dia ada pianonya. Jadi kasih 2 opsi, 9,1 plus piano, 9 kayak. Ya, 9 kan tanpa piano. piano. 9 tanpa piano, terus 9 Plus piano. udah sedikit, udah cepat. Iya. Terus akhirnya pembeli ngalah. Terus dia bilang ya udah saya minta waktu sampai besok karena saya mau ketemuan dulu sama owner beli asik kayak gitu. Ngegos. Terus ya udah kita Akhirnya kayak akhirnya gitu gimana tuh? Pasrah. Kebetulan yang owner rumah, maksudnya kan dia melihat satu rumah di Budi Sari juga, sama kita juga kok, sama Budi Sari Pak Budi Asih. Budi Sari. Budi Sari. Nah. Cocok. Budi Sari. Ya, jadi Showing sama suaminya itu sama suami saya showingnya. Oh, suaminya bilang yang mana? Itu kok yang baju baru. Ah, ini tuh suami istri toh. Ya. Nah, padahal duduknya suka jauh-jauh kan. Lagi musuhan kayaknya pakai baju. Biasanya dia di depan, kita di depan, di belakang. Sekarang lagi balikan ya Wen. Sekarang lagi gaikan. Tadi terlambat katanya jadi di belakang. Gara-gara kejauhan dia. Iya. Lagi Presiden. si pedes presiden. Ya. Si pedas presiden ini nggak tahu, saya juga saya pernah bawa buyer sama bayarnya temen ya, masih temen private juga, tapi itu udah suka banget tuh rumah itu, taunya rumah itu kejual langsung sama Discovery apa ya? Discovery ya kalau nggak salah. Discovery, jadi terjual di 1,1. Nah, jadi saya kan memang pegang Cipedes Residen beberapa gitu kok. Itu saya jalan-jalan juga gitu, lihat spanduk gitu kan. Sekalian saya listing, akhirnya listingannya lumayan kayak yang. Jadi saya tahu yang mana. Jadi mungkin dapat listing itu dari hunting ya. Ya, dari hunting. Dari hunting. Pertamanya dari hunting. Kalau Medina dari referensi. Ya, Referensi klien, teman. gereja. Nah kayak gitu. Nah begitu si Cipedes ini harganya tuh waktu itu masih di 450 pertama titip saya. Datanglah owner ke saya, suaminya bilang nggak bisa 1550 karena saya udah titip sama kapital harga segini. Teman saya juga. Oh ya udah, saya biarin dulu gitu ya. Tiba-tiba yang bayar taksi itu ditawarin itu nawar kok 1250 gitu. Tapi si owner nih nggak mau. Akhirnya si owner pokoknya udah mau turun ya sampai 12750. Nah, akhirnya si buyer tuh papahnya tuh nggak setuju rumahnya di situ katanya. Soalnya apa sih? Ya nggak cocok lah papahnya gitu. Nah karena orang tuanya nggak cocok jadi nggak jadi gitu ya. Nah si owner masih nahan di 12750 kan saya masih pegang itu. Waktu ke Jogja tiba-tiba ada yang telepon saya gitu. Ada yang telepon waktu ke Jogja sebelumnya kayaknya ada yang telepon saya. Cici pegang ini. Taunya memang itu kenalan saya, bayarnya tuh kenalan saya dari, jadi sekarang nggak usah diceritain, dari inilah beli mobil lah ya. Nah dari itu si bayarnya tuh ngomong ke saya, Ci bisa nggak Ci, saya suka yang ini gitu. Akhirnya showing tuh sama Ami ya. Waktu itu sama saya minta Ami karena saya ke Jogja ya. Nah akhirnya lihat sama keluarga ya, keluarga udah lihat cocok, akhirnya maju mundur gitu. Mamahnya pengen ya udahlah katanya nggak apa-apa lah 1,1 kata gitu ya. Jadi 1,1 akhirnya kemarin tuh naik di 1,2 gitu. Si owner masih di 1,750 kan, tapi tiba-tiba telepon ke saya. Bu Mei, nggak apa-apa lah, saya lepas aja 1,250. Nah, Dulu turunnya jauh banget di 175 ke 250. iya, Turun 500, iya. lagi BU berarti ya. Nggak BU, dia mau lepas aset. Tapi jauh banget ya, turunnya jauh banget.
1275 kok. Oh 1275. Iya. Terus turun 12. 50. Oh, turun 25 juta. 725. Nah, Sudah itu 500. nanti gitu kita deal-dealan di sini gitu ya, rada gundreng oke gitu ya, dan mamahnya pengennya 1,2, cina ya udahlah 1,2 nggak apa-apa. Beda kocak. Nah itu juga kok asalnya teh si buyer teh udah mau mundur gitu, udahlah setahun lagi Ci, cina saya kan lagi mau usaha, cina gitu ya. Terus saya tiba-tiba mamahnya maksa gitu, udahlah cina saya, mama udah cocok lah, biarin cina sok dibeli aja gitu. Nah akhirnya unggas gondreng-gondreng gitu, akhirnya sepakat lah akhirnya 1240. Saya yang ngomong sama owner, Pak gimana ini kan orang udah suka ya. Iya saya tahu, ini juga saya juga banyak nih ya nanya nih agent nih, malah nih agent bilang 1,3 KPR katanya. Kata saya tuh ya KPR kan bakal lama ya, gimana lah gitu ya. Akhirnya Nah, ini cash ya? cash ya. Akhirnya si bapaknya oke lah, cina ya udah 1240 akhirnya kok turun. Ya udah si buyer asalnya masih ini, tapi akhirnya kata saya tuh kok udahlah, udah harga terbaik lah ya gitu. Ya udahlah, ya udah jadi deal gitu, seperti itu sih kok. Yang tadi PPJB di bawah tuh itu? Itu bukan PPJB, tadi kesepakatan kok. Iya, kesepakatan sama aja. Si buyer langsung nawar ya di 8,5 ya. Bukan nawar 8,5. Nawarnya langsung 7 sih. Nah itu saya ketemuin kan sama owner, langsung ketemuin, taunya nggak deal gitu ya, nggak deal. Istilahnya si owner Pak betul di 9 lah gitu. Nah ini masih jadi pulang kan, saya terus pepet nih si buyer gitu. Pokok maunya di mana gitu, saya anterin mana. Nah begitu akhirnya tuh dia tuh sempat jadinya ke Setra Duta gitu. Ceritanya dia punya, saya punya teman bisnis di Setra Duta. Ya udah jadi dia lihat dulu Setra Duta tuh. Nah begitu dia lihat lagi spanduk saya, pertama ngomongin saya juga ya. Nah itu lihat lagi spanduk saya, loh kok Cime ada di sini juga katanya. Ya iya atuh kok saya di mana-mana sih. Nah itu katanya dia nanya Setra Duta, waduh kejauhan enggak, saya pengen beli ini. Cime tolong cariin katanya yang sekitar budget saya lah katanya. Budgetnya berapa tuh kok? Dibilang ya 6 jutaan lah katanya. 6 jutaan. Ya udah saya bawa lah dia ke Alvinia. Udah janjian ada yuk belanja. Ya saya udah tanya sama Notari gitu ya, tempatnya udah saya showingin langsung pagi-pagi waktu itu. Saya udah di Alvinia ya, begitu dia bilang gimana kok? Ya sih Ci, bagus sama ya Ci, saya bawa lagi putar lagi, ajak lagi kemana gitu ya, di sekitar Bu Indah kan dia memang kayak Bu Indah kan. Udah cari lagi, akhirnya saya bawa lagi dia kan ke Helikonia lagi, dia penasaran juga kan lihat lagi. Iya Ci, paling bagus memang ini. Ya udah tuh kita gimana tawar-tawaran, kita negosiasi aja. Akhirnya si owner masih belum ini gitu ya. Saya yang bujukin owner kan, gimana sih kalau 8 juta? Si buyer teh nggak mau 8 juta. Owner tuh tiba-tiba kan dia nggak tahu ya waktunya, semuanya juga waktunya Tuhan lah ya. Tiba-tiba si owner tuh ngomong, ya udahlah, Meng, nggak apa-apa lah, 8,5 gitu ya udah. Tiba-tiba udah turun nih jauh banget gitu ya dari 9 lumayan lah ya gitu. Tapi si buyer tiba-tiba nahan, itu nggak mau 8,5, siapa yang mau 8,5 gitu. Nah akhirnya deal-dealannya ya di telepon juga sih, memang di telepon. Akhirnya jadilah ya angka yang diharapkan si buyer gitu. Saya nego lagi ke si owner, akhirnya ya udah dihitung-hitungan, itu banget gitu ya si ownernya. Ya udah gitu. Akhirnya dia nanya, emang biaya ini notaris nggak bagi gua? Ya enggak lah, bukan bagian pembeli. Oh gitu, ya udah tuh. Akhirnya gitu. Ya udah deh.
Akhirnya jadilah gitu, jadi 825. Nah ini juga si buyer juga masih pengen tanah sebelahnya juga gitu ya. Nah jadi dia kan sebenarnya sebenarnya saya kayak cuma buat misal gitu, soalnya kan buat si papi saya. Jadi satu lagi dia kurang gitu ya, dia pengennya 1.000 kan. Setelah duta itu dia nyari 1.000 kan. Cuman setelah duta kan harganya terlampau jauh gitu. Tapi dia pikir ya udahlah, makanya kalau harus ini nggak dapat pindah ya udah itu. Nah itulah jadinya terjadilah deal-dealan gitu kok. Itu bayarnya dari mana asalnya? Bayarnya dari spanduk. Oh, spanduk di lokasi. Spanduk di lokasi. Ya. Transaksi belum? Transaksi nanti tanggal 17. Jadi Oke, itu satu lagi. Yang tadi barusan. yang barusan. Sebenarnya ada lagi sih kok baru-baru ini juga. Seminar Bapak, kami berterima kasih Bapak karena apa yang dikerjakan bagi kami Bapak. Ilmu untuk kami belajar Pak, untuk kami menerapkannya di dalam usaha kami, dalam kerjaan kami ya Bapak. Setiap apa yang kami kerjakan boleh